Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk bisa terus mengaji Al-Quran, terus bisa istiqomah melakukan kajian dan pertemuan tiap minggunya. Semoga Allah memberikan kita istiqomahan dan rasa syukur terus menjalani kehidupan ini, dan semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah SAW, dan semoga dengan itu kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kemudian ada materi, kemudian ada diskusi, setelah itu ada penutup. Sekarang materinya yaitu berkah usia hidup bahagia, temanya yang akan dijelaskan oleh Pak Solikil Abadi. Untuk mempersilakan itu, saya persilakan Pak Solikil Abadi untuk mengisi tema pada pertemuan minggu ini. Monggo Pak Solikil Abadi, tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini kita dapat dijabai sehingga dapat hadir dalam majelis kajian. Kali ini izinkanlah kami membawakan materi berkah usia hidup bahagia. Sebelumnya kita puji syukur bagi Allah SWT dan salawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, kajian hidup harapan yang dimuliakan Allah kali ini, bahwa kehidupan manusia itu adalah ciptaan Tuhan, di mana kita ada ini adalah dari alam pindah alam. Jadi hidup ini ciptaan Tuhan, dari alam pindah alam, di mana alam akhirnya nanti kita itu menetapkan. Dari mana alam yang pertama adalah alam rahim. Alam rahim ini adalah alam kandungan, garba itu. Jadi disebut rahim. Karena itu kita di dalamnya rahim ini penuh dengan kasih sayang. Namun kita kadang-kadang melupakannya. Karena kita itu adalah yang pertama itu hidup di alam rahim itu. Tapi di dalam alam rahim kita ini juga, kalau secara kita pikir-pikir tidak pernah ingat kita itu di alam rahim itu. Berapa bulan kan kalau tidak tahu hitungannya itu kan baru kita setelah dewasa. Tapi di dalam alam rahim ini kita tidak tahu dan kita tidak ingat. Karena itu dari alam rahim, pindah alam yang sekarang ini di alam dunia, di mana alam dunia ini penuh dengan tantangan. Karena itu bayi itu kalau lahir itu kan setelah keluar dari rahim itu kan menangis untuk hidup, di mana di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, dan penuh dengan perjuangan.
Karena itu kita ini kalau kita pikir-pikir sudah berumur. Nah, yang masih muda, alhamdulillah, supaya dia di dalam beramal dan beribadah. Tapi yang sudah berumur seperti saya ini, kalau kita pikir hidup ini buat apa? Kalau tidak mencari daripada berkat Allah SWT. Karena hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan coba kita itu minta minta doa terus kepada Allah SWT. Dimana agar supaya kita ini mendapat berkat dari Allah SWT, yaitu dengan rajin berdoa. Di samping kita mengamalkan amalan ma'ruf dan amalan ghairul ma'ruf, kita harus selalu berdoa agar supaya kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan doa. Doanya tidak lain adalah, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkailah karunia yang engkau berikan kepadanya. Jadi kita itu ya wajar lah selaku manusia yang hidup di dunia untuk kepada Allah minta banyak harta. Karena dengan banyak harta kita akan mudah dan mudah untuk bersedekah. Ini karena itu sebagai umat Islam harus kaya, prinsipnya itu harus kaya agar kalau sudah banyak harta itu untuk perjuangan, untuk dakwah dan ini agar supaya umat Islam ini terus lestari dengan banyak sedekah, dengan dermawan, dan kita tentu akan banyak orang yang senang karena sedekah kita. Ini yang diharapkan seperti kalau banyak harta, banyaklah sedekah agar hidup berkah. Dan ya Allah, berikan kami berkah pada rezeki yang telah Engkau berikan dan peliharalah kami dari sisa neraka. Jadi harta ini kalau tidak diamalkan, tidak dibelanjakan dengan baik, ini kita selaku manusia nantinya kalau sudah pindah alam itu bisa celaka. Celakanya itu ya sengsara hidup nantinya itu, terutama akan terjerumus di dalam kehidupan yang kekal di sana, yaitu di neraka. Karena itu kita berlindung kepada Allah agar Allah itu selalu memberkahi rezeki dan bisa dibelanjakan ke jalan kebaikan. Dan doa kita yang utama, yang paling sering dibaca setelah sholat itu, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, dalam Islam itu dijelaskan bahwa tujuan hidup manusia itu tidak lain adalah untuk mardhotillah, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dicintai oleh Allah. Karena itu tema-tema yang kemarin itu ridho dan ikhlas, dan sebelum ridho itu karunia, itu ada sangkut pautnya di mana dengan ridho, karunia dan berkah itu adalah satu rumpun, di mana tujuannya tidak lain agar kehidupan di dunia kita ini adalah mardhotillah, diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap ada yang merayakan ini, kita kembali dari ibunda, yaitu Garba Alam Rahim. Kita itu dilahirkan, itu dikatakan hari tanggal kelahiran itu sering diucapkan ulang tahun atau milah daripada kelahiran kita, milah daripada
lahirnya kajian kita bisa dimilati di ulang tahun ini, di mana kita itu selalu mendengar ucapan selamat, panjang, umur, atau ketika ada bayi yang lahir kita doakan agar sehat dan berusia panjang. Namun perlu kita waspadai bahwa kita itu tidak dapat memastikan diri kita itu berapa umurnya, panjang apa pendek, hina apa berkah, kita tidak tahu. Yang tahu kita itu harus berusaha kita semestinya untuk umur ini perbuatan kebaikan. Jadi karena umur ini adalah perkara yang Allah Taala, kita selaku manusia itu harus pandang-pandang memanfaatkan daripada umur. Makanya sering orang itu minta umur panjang, tapi umur panjang kalau tidak bermanfaat buat apa? Mendingan yang pasti aja daripada ketentuan Allah. Syukur-syukur minta umur panjang kita bisa melaksanakan untuk banyak amal dan ibadah. Agar supaya berkah kehidupan kita. Nah ini jangan sampai kita itu selaku manusia itu menjadi beban daripada kita sendiri, juga beban daripada keluarga kita. Nanti kita itu menyusahkan orang lain itu tidak kita harapkan. Makanya kita minta kepada Allah selalu doa agar sehat dan panjang umur yang barokah dan banyak amal ibadahnya. Karena umur itu rahasia Allah. Itu beberapa ulama juga ada yang coba-coba membahasnya, yaitu dari Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu mengkaji masalah umur melalui karya. Judul bukunya itu Jalan Tujuh Peringatan dan Perenungan tentang manusia yang dilalui manusia. Judul bukunya seperti itu. Di sana dibagi menjadi 5. Beliau membagi 5 bahwa umur itu yang pertama adalah sejak Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan membekalinya dengan keturunan. Yang kedua, tentu sejak seorang manusia itu lahir. Seperti kita itu adalah terhitung dari lahir sampai sekarang. Saya ini sudah 60 lebih umurnya. Nah, dari rahim ibu ini sehingga nantinya itu juga kita menjumpai ajal menjemput. Yang ketiga dimulai sejak kebangkitan manusia dari alam dunia melalui kematian sampai bertiupnya sangkakala malaikat Israfil di padang mahsyar. Umur ketiga adalah masa penantian seseorang, di mana ini yang ketiga. Yang ketiga adalah masa penantian seseorang itu di alam barzah. Yang keempat berlangsung sejak seorang manusia dibangkitkan dari alam. Makanya kita itu hidup di dunia ini ciptaan Tuhan itu dari alam pindah alam, alam akhir menetap kekal. Alam pertama alam dunia ini alam amal ibadah. Jadi gunakanlah kita mau masih hidup di dunia ini untuk amal dan ibadah. Karena nanti kalau kita sudah menuju alam yang lain, itu alam kubur, alam pertanyaan, ini kita bisa menghadapinya dengan lancar dan gampang. Jadi alam dunia, terus alam berikutnya itu adalah alam kubur. Alam kubur itu alam pertanyaan. Yang berikutnya adalah alam barzah. Alam barzah itu apa? Alam penantian. Alam penantian. Yang terakhir alam akhirat, ya di mana kita itu di surga apa di neraka. Di sana kita akan menetap kekal.
tidak mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Makanya kita ini selaku manusia yang penuh dengan lupa dan penuh kekurangan, kita harus melengkapinya dengan di samping mengerjakan kewajiban amal ibadah yang wajib, kita juga berusaha untuk bisa melaksanakan yang amalan-amalan sudah. Apalagi kita di dalam sholat 5 kali sehari itu kan selalu membaca sholawat Nabi. Ini yang kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat. Karena yang terpenting penentuan daripada berkah usia ini adalah enak dan tidak. Nanti itu ditentukan amal ibadahnya kita di dunia. Kalau di dunia ini kita itu selalu menjaga keimanan, menjaga amal dan ibadah dengan memperbanyak amalan yang soleh dan sedekah. Itu dengan ikhlas tentunya kita bisa mendapatkan berkah dari Allah, di mana kita bisa dicintai oleh Allah. Monggo kita masih hidup, karena nanti kita khawatir, karena umur manusia kan kita tidak tentu. Ada yang dipanggil masih kecil, ada yang dipanggil remaja, ada yang dipanggil yang sudah tua renta. Nah, ini. Namun kita ketahui, kita renungkan bahwa usia umatnya Nabi Muhammad ini adalah selaku orang Muslim harus menyadari umur batasannya itu adalah gambaran umur Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun. 63 Rasulullah wafat. 40 Rasulullah diangkat mendapat SK Rasul. Ya. Jadi batasan umur manusia umatnya Nabi Muhammad itu ya memang ada yang 100 tahun, ada yang 110, tapi pada prinsip Islam itu umur manusia daripada umatnya Nabi itu adalah 60 sampai 70 tahun. Jadi kehidupan umatnya Nabi seperti itu. Jadi, kalau saya sudah lebih ini berarti mendapatkan bonus 63, 64, 65 sampai tahun 70 berarti bonus 7 tahun. Kalau dilihat daripada usianya Rasulullah SAW, yaitu 63 tahun sudah wafat. Namun pernah Rasulullah itu mengadu kepada Allah. Pendeknya usia umat beliau itu kepada Allah itu Rasulullah pernah mengadu, ya Allah kasih. Dan akhirnya apa? Kasih umur yang seperti umat yang sebelumnya, umat Nabi-Nabi yang sebelumnya kan panjang-panjang. Tapi umat Nabi itu pendek dari pada umat lain yang lain. Ini. Jadi Allah menganugerahkan yaitu kita itu diuntungkan adanya bulan puasa, di mana bulan puasa itu ada Lailatul Qadar. Nah, di mana Lailatul Qadar sendiri itu ibadah kita itu bisa berlipat ganda seperti umurnya umat Nabi yang terdahulu. Sehingga amalan daripada umat Nabi itu pahalanya sangat berlipat ganda. Dan umurnya di akhirat itu bisa bahagia. Hidupnya di akhirat itu bisa kekal di surga. Kalau kita mengikuti daripada aturannya. Nah, sekarang ini umur batasannya 60-70. Nah, sebelum kita ke sana, ini marilah kita selalu mengajar agar itu berkah itu bagaimana, yaitu tidak lain adalah kita harus banyak-banyak beramal, bersedekah, yaitu amal soleh tentunya. Namun daripada hadis Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
Ini artinya begini, tak akan bergerak kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai selesai ditanya tentang 4 perkara. Apa itu? Yaitu umurnya, dia untuk apa? Untuk apa dalam masa mudanya? Diperlukan untuk apa? Tentang hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Ini tentang terutama ilmunya. Ilmunya kita ini buat apa? Untuk dirinya sendiri, untuk diamalkan atau untuk ditularkan. Artinya itu disodakokan. Nah, disodakokan itu di samping harga juga sodakokan itu ilmu. Oh, ada 4 kunci utama dalam meraih keberkahan hidup, yaitu takwa. Takwa itu sendiri adalah mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Artinya apa? Kita harus menegakkan kebaikan dan menghapus daripada angkara murka. Kemungkaran kita harus hapus. Dari mana? Dari diri kita ini kemungkaran-kemungkaran yang selama ini kita ter, tertulis tertera pada tubuh kita harus kita hapus. Yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah SWT. Sehingga kita akan mulia nantinya. Yang kedua adalah sholat. Sholat ini jangan sampai kita itu bolong-bolong sholatnya. Sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kita laksanakan dengan tepat waktu. Nah, yang ketiga yaitu dengan sedekah dan yang keempat memberikan maaf. Kalau ada teman salah atau ada keluarga kita salah, sebelum minta maaf kita maafkan. Ini adalah sebuah kunci daripada untuk meraih keberkahan. Nah, tanda itu yang berkah itu ada juga tandanya, yaitu bagusnya amal ibadah. Kita itu cenderungnya berbuat baik apa jelek. Nah, ukurannya di situ. Kalau kita cenderung untuk beramal kebaikan, selalu rajin ibadah. Nah, ini tanda yang pertama, tanda kehidupan yang baik. Yang kedua adalah akhlak kita ini sudah baik apa belum? Kalau cenderung ke dalam kesesatan, berarti kehidupan kita itu harus diperbaiki agar di mana keberkahan itu tidak pergi dari kehidupan kita. Jadi akhlak ini bisa menentukan kalau akhlaknya baik. Nah, yang ketiga adalah karya. Karya kita itu dimanfaatkan orang lain apa tidak. Jadi tanda-tanda daripada kehidupan yang berkah ini yang pertama bagusnya amal ibadah kita dan akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Nah, dan karya kita punya karya ini sangat bagus kajian ini termasuk karya yang bermanfaat. Nah, ini sebuah tanda juga dari mana tanda keberkahan. Menurut Al-Quran, yaitu kita diberi syarat. Makna ini dimaknai kita dapat simak dalam surat Al-Asr ayat 18. Ini Al-Quran ayat 18 dari surat Al-Hasr. Allah SWT menekankan khusus pada setiap insan yang beriman. Jadi khusus pada orang yang beriman. Kedepannya ada pembeda keimanan kita dengan manusia yang belum beriman. Al-Asr 18 artinya demikian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbanyak untuk hari esok, yaitu hari akhirat nanti. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr 18. Ini menurut Quran kalau kita nah penjelasan dari keberkahan itu agar umur kita itu berkah. Ini menurut biasanya orang itu kalau ada ulang tahun itu
biasanya mengatakan barakallah fi umri. Barakallah itu berasal dari kata barokah yang artinya berkah atau mendatangkan kebaikan. Lalu diikuti dengan apa? Diikuti dengan kata Allah, yakin Allah SWT. Kemudian ini berarti kepada dan umur bermakna usia. Jadi umur kelahiran atau kehidupan. Jadi usia yang penuh berkah itu bagi umat Islam adalah bahwa dimulai sejak kita sudah balik. Dan ukurannya itu 40, umur 40 itu kita sudah suksesnya seberapa, ketawaduan kita kepada Allah itu sudah seberapa. Nah, di usia 40 ini kita bisa tandai kita ini kira-kira pada umur 40 tahun itu sudah berbuat apa, sudah bersasa kepada siapa. Nah ini pada umur 40 tahun. Dan kita itu sudah istiqomah atau belum. Ini sesuai dengan Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul kan 40 tahun. Ini ukuran sukses dan sukses di dalam bidang dunia juga sukses di dalam bidang agama. Juga kita bisa mencari ciri-ciri berkah. Ketika beramal soleh, terasa nikmat. Ini ciri-cirinya orang yang berkah hidupnya. Kalau beramal soleh itu merasa nikmat. Nikmat sekali. Enak. Kalau sholat itu sangat nyaman. Tenang, damai hatinya. Ini salah satu ciri daripada untuk mendapatkan keberkahan Allah. Juga dijelaskan bahwa keberkahan hidup dari Allah antara lain adalah kita itu bisa merasakan nikmatnya iman. Iman selaku orang Islam ini adalah bisa dirasakan nikmat sekali. Anteng Allah itu ada, Allah itu Rahman Rahim, Allah itu Maha mencipta, Allah itu Maha memberi rezeki, Allah itu Maha mengatur dan segalanya daripada Asmaul Husna itu. Jadi nikmat sekali kita merasakan daripada keimanan. Kalau dilewatkan daripada Asmaul merenungi, kalau dilewatkan renungan daripada Asmaul Husna. Nah, umur yang berkah itu kalau sesuai dengan sunnah, ini artinya demikian. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu panjang umur dengan penuh ketaatan dan tutupkanlah usia kami dengan segala amal soleh. Ini. Jadi arti barokah umur kita ini adalah bisa fi umri, barokah fi umri. Di mana kalimat ini berupa doa kepada siapapun supaya umurnya mendapatkan keberkahan. Ya. Lalu bagaimana ucapan barokah fi umri kepada saudara kita? Nah, kita itu bisa mendoakan supaya kita senantiasa dilimpahkan sama. Semoga umurmu barokah. Makanya kalau ada ulang tahun ini jangan dibuat pesta-pesta, kita doakan sama memang itu lebih bagus sehingga kehidupan kita itu mendapatkan doa daripada teman-teman. Barokah umurnya, barokah umurnya, barokah umurnya, bukan selamat ulang tahun dan panjang umur, bukan seperti itu. Juga umur kita sudah ditentukan oleh Allah. Jadi umur kita itu sudah ada ketentuannya. Walaupun kita bisa minta berusaha untuk merubah daripada takdir, tapi takdir itu ada bahasanya, ada yang dirubah, ada bisa yang dirubah dan tidak bisa dirubah. Namun kita tidak bawa dalam itu. Jadi umur jelas sudah keputusan Allah SWT. Kita pasrahkan aja kepada Allah umur kita.
agar itu damai, tidak ngoyo, istilahnya itu tidak minta-minta yang aneh-aneh. Apa yang sudah menjadi ketentuan Allah itu ya kita terima. Walaupun ada tuntunannya, tapi ya bolehlah kita minta umur panjang dengan banyak amal ibadah. Tapi waspada, jangan sampai kita itu menjadi beban daripada anak turun kita. Ini yang paling penting. Karena manusia itu tidak mengetahui daripada umurnya pendek apa panjang, maka kita harus banyak beribadah di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi ketentuan nanti itu kita itu enak di surga apa sengsara di neraka, kita itu mulai sekarang kita evaluasi daripada kehidupan kita dari hal-hal yang di atas tadi yang dijelaskan di atas. Kita itu sudah senang beramal soleh, senang beribadah, apa sudah merasakan nikmatnya iman. Kita harus mencari celah-celah diri kita ini sudah diberkahi Allah atau belum. Kalau belum berarti kita ini kalau sudah ibadah sudah mau sholat suka nunda-nunda. Karena itu ciri daripada ini adalah kita yang sendiri yang bisa menilai kehidupan berkah ini apa tidak. Jadi kita juga bisa menilai, kita bisa mencarinya di dunia ini. Jadi kita tidak ketun ini agar supaya kita itu terus waspada, maka tiap hari kita evaluasi kehidupan kita. Tidak ekonomi saja yang kita evaluasi, tapi iman, amal, ibadah kita harus kita evaluasi. Agar supaya keberkahan ini selalu kita dapatkan. Itu tadi yang di atas margotilah, diri dari Allah juga dicintai oleh Allah. Maka kali ini adalah kita perlu memperbanyak amalan ibadah ini. Ya, kesimpulannya agar kehidupan kita ini berkah, maka kita harus memperbanyak amal ibadah seperti menjaga sholat berjamaah. Ya, kalau bisa memang misalkan jamaah di masjid, tapi kalau tidak bisa ya jamaah. Pokoknya kita sholat jamaah, jangan sampai sholat. Karena apa? Pahalanya itu 27, agar supaya umur kita panjang itu bukan usia kita yang 100 tahun atau yang, tapi yang sering-sering disebut itu seperti yang di Nabi umurnya lebih panjang, sampai sekarang masih disebut namanya, itu umur panjang. Dan mengerjakan sholat sunnah. Jadi setelah kita mengerjakan sholat wajib, jangan lupa untuk sholat sunnah rawatib terutama. Setelah sholat wajib atau sebelum sholat wajib, maksud untuk qobliyah atau ba'diyah yang dituntunkan Rasulullah. Setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh, sebelum zuhur dan setelah zuhur, yaitu sholat rawatib. Kita usahakan. Syukur-syukur bisa menambah sholat malam. Tandanya orang diberkahi kan tadi suka beramal soleh, senang, bahagia, itu. Dan jangan lupa bacalah sholat itu memang doa. Tapi setelah sholat kita itu usahakan untuk duduk sejenak berdoa. Dan setelah sholat, setelah berdoa kita baru untuk mengamalkan yaitu amalan yang lain terhadap kehidupan bermasyarakat, yaitu sosial masyarakat kita. Sedekah, kalau punya kue atau punya minuman, ada orang lain bisa minum, ada orang kehausan minta minum kita kasih, atau lain sebagainya. Ada batu di jalan kita singkirkan, itu termasuk
itu salah satu daripada sedekah. Agar supaya kehidupan itu mendapat. Dan di dalam surat Al-Anbiya ayat 47 itu Allah telah berfirman, artinya demikian. Dan kami dan kami mengadakan timbangan. Surat Al-Anbiya 47 itu artinya demikian. Dan kami mengadakan timbangan keadilan untuk hari kiamat. Maka janganlah seorang itu merugikan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai kita itu merugi. Allah juga ada firman setiap Jumat itu kan kadang dibacakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang diberkahi, insya Allah kehidupan kita itu akan mulia di sisinya, di sisi Allah SWT tempat kita ini. Kalau mendapatkan berkah karena dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh. Jadi bahwa Islam itu adalah agar supaya kehidupan kita itu berkah, maka berhati-hati dan waspada daripada godaan dunia. Karena hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, di mana pindah alam. Pertama alam rahim, alam dunia yang menentukan di alam kubur, di alam barzakh dan di alam akhirat. Jadi utama sekali kehidupan dunia ini, mari kita teliti, mari kita evaluasi kembali agar supaya kehidupan itu berkah dicintai oleh Allah. Dengan apa? Kita itu sudah seberapa jauh amalan kita, kesukaan kita kepada kebaikan, dan seberapa banyak kesukaan yang kita berikan. Akhirnya kami kurang lebihnya mohon maaf ya, di samping tersendat-sendat saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas penyampaiannya materi pada pertemuan minggu ini. Temanya yaitu tentang usia berkahnya uji umur panjang yang bahagia. Nah, bicara tentang umur, apalagi tentang keberkahan umur, di kami Penatoila itu mendapati siapa yang usianya diberkahi, maka dalam waktu singkat ia mendapat anugerah Allah yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata dan tidak bisa dijangkau dengan isyarat. Saya temukan itu di Penatoila. Itu menjelaskan tentang di mana ketika seseorang masuk, dia menginginkan keberkahan di umurnya, maka Allah berikan keberkahan itu. Yang dimana ketika orang itu mencapai keberkahannya, maka orang itu akan merasakan. Dalam artian ketika dia menyadari keberkahan umurnya, dia sadar bahwasanya titik ini dimana dia itu menyadari keberkahan kehidupannya. Di situ kebahagiaannya itu tak bisa diungkapkan kata-kata atau isyarat. Dalam artian sangat bahagia, sangat benar-benar sangat senang terhadap kehidupan selama ini dia jalani. Hal ini menunjukkan bahwasanya ini tuh rasa, dalam artian ketika orang mencapai umur keberkah, orang itu bisa sadar atau bisa merasakan ketika orang itu berada di posisi tersebut. Nah, setelah itu, di mana dikatakan berkah itu? Di mana dikatakan titik atau momennya berkah umurnya itu? Di situ dijelaskan lagi lanjutannya, momen dan titiknya itu ketika seseorang diberikan sebuah keberkahan atau anugerah sama Allah, yaitu kecerdasan. Dalam artian kecerdasan bukan berarti bisa harus
tafsir gini, pintar gini, rapotnya bagus, nilainya 100, kemudian bisa bahasa gini, bisa itu gini. Nah, tapi dia cerdas dalam menanggapi kehidupan. Dia cerdas dalam menyadari petunjuk Allah. Dia cerdas dalam sadar bagaimana menaati petunjuk dan menaati perintah Allah. Dan tentunya berusaha sebaik mungkin untuk menjauhi larangan Allah. Gitu. Jangan artinya cerdas di situ, bukan cerdas orangnya pintar dan sebagainya, profesor, doktor, atau ya. Tapi dia cerdas dalam menanggapi kehidupan. Dia lebih waspada, kemudian lebih hati-hati, yang dimana dia gunakan waktunya dalam kehidupan ini, manajemen waktunya, sahnya dia digunakan sebaik mungkin untuk bisa beramal soleh. Tentunya seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya, soleh yaitu pas ya, dalam artian semampunya, tidak terlalu berlebihan, ya tidak terlalu kurang. Dalam artian dirinya itu mampunya segitu, tidak malah dalam artian gini, kalau sholat itu ya semampunya. Umpamanya kita wajibnya 5 waktu ya 5 waktu, umpamanya sunahnya nggak terlalu mumpun-mumpun amat ya nggak masalah. Atau dikatakan semampunya ya bukan berarti sholat 5 waktu karena saya mampunya cuma 4 waktu jadi 4 waktu. Malah itu bukan semampunya, itu malah minta korting, itu kacau, itu bukan semampunya. Tentunya bukan seperti itu. Atau seperti ya gitu. Jadi yang dimaksud dia menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk beramal soleh ya digunakan semampu dirinya, pas menurut nilai-nilai Quran, dan tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kurang tentu. Nah, di situ karena diperkaya itu, kemudian diselang kehidupannya terus dan konsisten melakukan hal itu, dia berhati-hati dalam kehidupannya, dia akan dianugerahi sama Allah itu keberkahan dalam perjalanan hidupnya. Dan salah satu ulama itu bilang gini sampean, umur berkah itu kayak Lailatul Qadar. Dalam artian kan Lailatul Qadar itu 1 hari itu bandingannya sampai 1000 bulan. Satu amal perbuatan kita bagaikan 1000 bulan amal perbuatan. Keilmuannya di Al-Quran itu kalau kita pelajari satu saja sama dengan banyak 1000 keilmuan. Atau Quran itu lebih baik dari 1000 karya manusia dan sebagainya. Jadi ulama bilang di situ bahwasanya kehidupan atau malam hari saya itu setiap harinya itu Lailatul Qadar. Ya, istilah di situ. Sehingga apa? Berkah terus. Karena terus berhadapan dengan Al-Quran, terus berhadapan dengan nilai-nilai Al-Quran. Maksudnya. Sehingga perjalanannya hidupnya ya menurut Quran ya seperti itu, berkah. Nah, itu momen-momen dan titiknya. Kemudian Nabi SAW bilang juga, manusia, bertambahnya usia manusia berarti bertambahnya kebaikan manusia itu juga. Atau di situ ada juga yang bilang orang yang beruntung yang dia yang menggunakan usianya untuk kebaikan. Ketika ada sahabat tanya pada Nabi Rasulullah, orang beruntung itu seperti apa? Orang yang menggunakan usianya untuk beramal soleh dan beramal kebajikan selama usianya. Dan orang yang rugi, yaitu yang tidak mau beramal soleh malah melakukan amal kebatilan dan sebagainya di usianya itu. Nah, jadi usia sangat perlu kita manfaatkan dan sangat perlu kita angkat juga. Dan tentunya itu tadi, tidak lupa bahagia di usianya yang berkah itu ada kebahagiaan. Dalam artian apa? Kita sadari kebahagiaan itu dengan itu tadi. Ada momen dan titiknya. Kita bisa cerdas dalam menanggapi kehidupan. Kita bisa lebih waspada dalam hidup ini, bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau kata ulama itu ya, bilangnya gini, orang yang niat itu kalau orang yang ketika banyak belajar Quran atau studi Quran atau kita mengkaji atau kita ingin melakukan apa, orang yang malas, dia ketika pada kondisi yang malas dia giat-giatkan
ketika dia ngantuk dilek-lek no istilahnya. Kalau dia lelah dikuat-kuatkan. Kalau dia ngantuk dimelek-melek no. Jadi kondisi seperti itu menunjukkan bahwasanya dia inginnya sungguh-sungguh untuk menjalani itu. Nah, itu salah satu momen untuk bisa memanfaatkan atau mencapai keberkahan umurnya. Ya meskipun nggak sampai memangnya seperti itu karena memang potensinya nggak sampai seperti itu karena berbagai situasi dan faktor. Ya nggak masalah semampunya kita bisanya. Setidaknya yang penting wajibnya nggak sampai hilang gitu. Ya mudahnya kan gitu, wajibnya nggak sampai hilang. Ya sampai diminta korting tentang ketentuan kewajiban yang sudah ditentukan tentunya. Nah seperti itu. Jadi itu tadi yang sekilas dari yang dimana di situ ada penjelasan tentang usia bahagia seperti apa. Kalau di Al-Quran tentunya di beberapa surat itu dijelaskan usia itu kayak di An-Nahl, Al-Hasyr itu jelaskan bahwasanya penciptaan manusia itu dari gumpal darah, kemudian di rahim itu terjadi kan pembentukan sampai keluar rahim, kemudian dia dilahirkan pada kondisi yang lemah, kemudian sampai dewasa kuat, kemudian sampai tua lebih pikun. Dalam artian ya kembali kepada kelemahan dia saat bayi. Kadang lupa, kadang gini. Tapi kadang juga ada orang itu, saya itu orang itu dalam artian meskipun sudah tua, dia itu tetap menunjukkan aura yang begitu memanjang. Masih ada cahayanya, jadi menarik. Semakin dia tua, semakin lebih menarik lagi orang itu punya daya tarik sendiri. Entah itu auranya memang aura orang itu, atau memang ada sebuah daya tertarik yang dimana karena perbuatan dia diberkahi sama Allah, sehingga ada tarik dan dayanya. Orang semakin tua semakin ya makin apa ya karismanya itu lebih menonjol istilahnya. Jadi orang tua bukan berarti dia sudah rentan dalam artian sudah tidak bisa pikun dan sebagainya. Enggak. Orang tua itu terisi dengan nilai-nilai Quran. Auranya itu, aura cahayanya itu keluar sekali. Lagi lihat ya orang-orang tua-tua yang jadi ulama, yang jadi orang-orang hebat itu. Dan sini juga suka banyak orang tua yang dimana sehariannya diisi dengan Al-Quran. Cahayanya itu beda lah dengan orang-orang tua yang biasa-biasa di mana dalam artinya ya biasa-biasa saja. Terus nggak ada bedanya. Kita lihat itu karismanya itu nampak sehingga nggak terasa pudar. Maka dari itu ketika orang dia memang di Al-Quran dikatakan semakin hari semakin baik dalam artian sudah tua, tapi ada beberapa orang gitu, yang dimana memang Allah berikan keberkahan di situ sehingga tampak tua dia akan tetap berkarisma. Wah, aura dan cahayanya tetap pemancar. Jadi tetap kayak muda. Ya seperti itu yang bisa saya tanggapi di tema pertemuan hari ini. Semoga itu membawa manfaat, tentunya yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Monggo, ini langsung dilanjutkan saja untuk diskusi tentang tema pada hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Yuni. Lu keluar Bu Yuni. Aduh keluar. Siapa dari Bu Yuni? Yo, guru SMK Negeri 3. Oh, guru SMK keluar. Tidak apa-apa, pokoknya. Selamat datang Pak Marno. Dari sekian lama Pak Marno, alhamdulillah. Ya, muncul. Sehat Pak Marno? Alhamdulillah sehat. Ya Pak. Nggih. Kerja. Yang penting sehat Pak Marno, nggih. Kita mulai begini ya. Penciptaan manusia ini harus bagi dua dulu. Penciptaan
fisiknya, hardware-nya, dan penciptaan software-nya, ya, rohaninya. Nah, komputer itu hardware dan software-nya. Jadi kalau penciptaan fisiknya kan mulai dari dibangun mulai dari dari bumi, dari apa ya. Kita itu dari makanan yang dimakan ibu kita, bapak kita jadi sel sperma dan sebagainya. Kemudian dari ibu kita jadi sel telur, itu penciptaan fisiknya, penciptaan biologisnya. Kemudian menjadi sel telur, kemudian dibuahi oleh sperma dan sebagainya. Kemudian baru nanti kalau penciptaan rohaninya nggak pernah rohaninya sudah ada di alam ruh, ya. Rohaninya sudah ada lama. Sehingga pada usia 120 hari, maka ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh jasmaninya. Terus, itu karena jasmani dan rohani itu penting gitu loh. Nggak ada yang tidak penting. Ya. Orang masuk surga, orang masuk neraka ya dengan jasmaninya dan rohaninya. Ya. Kalau orang menggambarkan itu kadang-kadang mana yang lebih penting, jasmani atau rohani, fisik atau batin, nah, ini tidak bisa, semuanya penting. Batin tanpa fisik ya tidak mungkin. Ya. Fisik tanpa rohani tidak ada kesadaran, kan begitu ya. Jadi kedua-duanya penting. Jangan ikuti, kadang-kadang pendapat filsafat itu kadang-kadang wong-wongnya lebih penting rohaninya, tidak bisa. Kedua-duanya penting, karena yang nanti yang dipertanggungjawabkan itu jasmani dan rohaninya nanti dia. Itu yang pertama. Ya. Jadi penciptaan jasmaninya, perjalanannya seperti itu. Kemudian umur, rezeki, jodoh, dan sebagainya itu takdir Allah, ya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dalam arti ditentukan itu kita tidak tahu. Dalam arti semuanya masih potensi. Rezeki itu potensi, enggak terus dibatasi rezeki ini Pak Supri sak mene lho, ya enggak lah. Dari potensi. Umur juga begitu. Usia saya sampai segini enggak bisa juga. Masih potensi. Begitu juga yang lain, ya. Itu potensi. Umur itu kalau kita pelajari, ya, umur supaya hidup ini bisa umur panjang, ya, harus memenuhi kriteria kesehatan supaya kita itu bisa umur panjang. Kalau menurut ilmuwan itu kita ini manusia sekarang ini bisa berumur sekitar 200 tahun, ya. Kalau umpamanya sehat terus dan sebagainya, itu umurnya. Kita bisa lihat di negara maju itu usia hidup itu bisa 80-90 tahun. Kalau di Indonesia masih 70 tahun. Karena kehidupan bangsa Indonesia belum baik. Kalau di Jepang mungkin sudah 80 tahun. Di Eropa sudah 90 tahun sampai 100 tahun, ya. Jadi umur swita no Eropa itu saya kuat, saya tahes. Kalau kita umur swita wis gak kuat di Indonesia. Jadi usia hidupnya pendek. Negara maju usia hidupnya sudah panjang. Itu tergantung dari ikhtiar manusianya. Jadi
Semua itu tergantung dari ikhtiar manusia. Begitu juga katakanlah rezeki. Rezeki juga tergantung ikhtiar manusianya. Bekerja keras atau bekerja cerdas. Kalau keduanya digabung, kerja keras dan kerja cerdas, maka akan mendatangkan uang banyak. Jadi bagaimana Allah itu pasti Allah itu pemberi dan tidak butuh diberi gitu. Allah itu pemberi. Kalau kita layak, Allah istilahnya kelayakan ya. Jadi ada istilah layak atau pantas gitu. Nek kerja kita oleh Allah dianggap pantas disugikno, kita sugih. Tapi nek dianggap gak pantas mbak Allah, ya kita gak pantas gitu, disugikno. Makanya harusnya kita itu berusaha supaya kita itu layak kaya gitu. Layak kaya. Untuk supaya kita menjadi layak kaya itu bagaimana? Standarnya bagaimana? Itu yang harus dipenuhi. Katakanlah satu, kalau supaya kita layak kaya, ya pekerjaan kita harus bagus. Pekerjaan kita itu harus pekerjaan yang bisa menghasilkan uang banyak. Kalau pekerjaan kita tidak bisa menghasilkan uang, ya butuh pindah kerja gitu loh. Supaya pindah ke tempat yang menghasilkan uang banyak gitu. Sehingga kita itu layak kaya. Harus cerdas, bagaimana kerja sedikit tapi uangnya banyak gitu. Di tempat-tempat mana itu harus kita pakai pemikiran. Jadi kita itu oleh Allah layak dikayakan gitu. Ya, itu makanya amanu wa amilu soliha. Soliha itu layak istilah. Ya, kelayakan. Layak di sugiknoga. Nek ya kerjanya gak becus, terus pikirannya cilik, nek disugikno ya gak pantas mbak Allah. Makanya kita itu harus punya pikiran besar supaya kita jadi orang besar gitu. Cita-cita kita harus besar supaya kita menjadi orang besar. Harapan hidup kita besar supaya kita menjadi orang besar. Kalau kita tidak ingin jadi orang besar, bagaimana Allah mau kalau cita-cita kita kecil, gitu. Ini kan tidak pantas. Ya. Nah itu begitu ya. Jadi harus ada istilah kelayakan, kepantasan kerja dan sebagainya itu yang penting. Ya. Itu yang harus kita penuhi ya. Ada lagi hal-hal yang bersifat spiritual ya. Kalau kita ingin hidup ada istilah kalau itu ada dalam bahasa Inggris itu ada pleasant life, good life, dan meaningful life. Jadi bertingkat-tingkat. Kita kepingin hidup senang, ini hidup senang. Ya. Atau kita kepingin hidup baik. Atau kita ingin hidup yang berharga, yang meaningful, yang bermanfaat, yang berkah istilahnya nanti. Mana yang harus kita kerja? Hidup senang, hidup baik, atau hidup berkah, meaningful life. Ya. Nah, untuk sampai ke sana itu kalau hanya sekedar mengejar hidup senang itu gampang. Ya. Tapi untuk mengharapkan hidup baik, nah itu sudah sulit. Apalagi hidup berkah, nah itu lebih sulit lagi. Nah, standar hidup senang, hidup baik, dan hidup berkah itu kalau kita memakai standar Al-Quran itu beda dengan pakai standar yang lain. Apa sih akan jalan? Ya. Makanya hidup itu harus mengukir prestasi. Bagaimana kita harus mengukir prestasi?
Kalau kita tidak punya prestasi, maka hidup kita itu tidak ada harganya. Ya. Orang hidup tidak punya prestasi, itu tidak ada harganya di dunia ini. Harus ada prestasinya, harus ada yang dicapai gitu loh. Apa yang ingin dicapai? Kalau tidak punya hal-hal yang ingin dicapai, ya tidak bisa. Uripe gak ono artine, gak meaningful, gak bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling bermanfaat. Ya. Harus berprestasi. Ya. Berprestasi. Jadi bagaimana kita hidup berprestasi gitu. Orang yang berprestasi ini kan berarti orang yang sudah dapat pengakuan, diakui oleh masyarakat, diakui oleh Allah. Wong suge mungkin kan mudah dapat dapat pengakuan, syarat-syarat dapat pengakuan itu kan dari masyarakat itu. Ya kalau kita bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kita bermanfaat bagi masyarakat, sering menolong masyarakat, kita membuktikan pada masyarakat bahwa kita itu sangat berarti bagi masyarakat, berarti kita sudah diakui oleh masyarakat. Kalau kepingin diakui oleh Allah, ya kita itu harus menyenangkan Allah gitu. Kalau kita tidak bisa menyenangkan Allah, ya kita nggak diakui oleh Allah. Ya. Begitu juga kalau kita mau diakui oleh Nabi Muhammad, ya kita harus menyenangkan Nabi Muhammad. Kalau nggak menyenangkan Nabi Muhammad, ya kita tidak diakui nanti. Ya. Makanya kita harus hidup berprestasi. Ya. Ada momen-momen tertentu, biasanya dari amal ibadah kita atau kerja kita itu disenangi oleh Allah. Dulu ada cerita seperti ini, pelacur yang melihat anjing kehausan, kemudian timbul rasa kasih sayang, kemudian dia mengambil air sumur dari sepatunya dia dibuatkan timba, kemudian diberikan kepada anjing, itu Allah senang sekali. Meskipun dia pelacur, tapi Allah sangat suka pekerjaan itu. Sehingga Allah beri petunjuk ke pelacur itu, sehingga dia bisa sadar, dia menjadi ahli surga. Karena pekerjaannya disenangi oleh Allah. Saat itu Allah senang melihat pekerjaan itu. Ada cerita lagi, kenapa Sayyidina Ali itu diangkat jadi wali Allah? Itu karena pemikirannya Sayyidina Ali itu begini, ya Allah, saya bangga mempunyai Tuhan Allah. Saya senang mempunyai Tuhan Allah. Tuhan Allah itu pemberi dan tidak perlu diberi. Pemberi makan tidak perlu makan. Pemberi kasih sayang tidak perlu kasih sayang. Saya bangga. Dan Allah itu pantas jadi Tuhanku. Saya bangga. Dan saya bangga menjadi hamba-Mu ya Allah. Karena Tuhan saya kayak begitu. Tuhan saya hebat. Daripada engkau mentuhankan yang lain, katakanlah mentuhankan Fir'aun. Nah, Fir'aun gak iso apa-apa, mana yang harus dibanggakan dia sebagai Tuhan. Ya. Atau mentuhankan yang lain yang tidak punya prestasi gitu loh. Sesuatu yang tidak punya prestasi kemudian dituhankan, tidak pantas jadi Tuhan, ya nggak pantas jadi Tuhan. Kalau Allah, makanya kata Allah itu, ya kalau kamu mau menjadi Tuhan, kapan kamu bisa menciptakan dunia ini? Kan gitu. Prestasimu apa, kata Allah?
Tuhanmu itu prestasinya apa, kata Allah. Apakah Tuhanmu itu sudah nyumbang dalam penciptaan alam semesta ini? Kata Allah begitu. Makanya Sayyidina Ali itu diangkat jadi wali karena itu gitu. Karena pemikirannya dia bangga dan senang sekali mempunyai Tuhan Allah. Kemudian dia senang sekali menjadi umat Nabi Muhammad, mempunyai Nabi seperti Nabi Muhammad. Yang orang yang paling dipercaya dan orang yang tidak pernah bohong sama sekali. Orang yang tidak pernah bohong selama hidupnya. Orang yang pantas diteladani dari segala segi kehidupannya. Orang yang sempurna. Saya senang punya Nabi seperti itu. Kita ini juga seharusnya kan kita senang menjadi kitab Al-Quran. Satu ayat pun dalam Al-Quran tidak ada yang melenceng, kan begitu. Daripada kitab-kitab yang lain yang banyak kesalahannya. Kitab Al-Quran masih murni dan terus dikaji. Itu merupakan dikaji terus tidak habis-habis. Kita bangga mempunyai. Nah kayak begitu. Daripada kita itu hidup tapi membanggakan harta kita, seneng duwe hidup itu seneng duwe mobil Alphard loh. Itu kan yo keliru. Mobil Alphard itu apa? Kayak sopo-opo. Ya. Kan kita harus bangga. Masuk kita nggak pernah membanggakan Allah, nggak pernah membanggakan Nabi Muhammad, nggak pernah membanggakan Al-Quran. Kan atau kita enggak kadang-kadang masih meremehkan, kita bangga jadi orang yang beriman. Ya, kok kita wala tahinu wala tahjanu antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Banggalah kamu jadi orang beriman karena kamu itu adalah a'launa, derajatnya tinggi, kuntum mu'minin, jika kamu beriman, betul-betul beriman. Nah, kita harus begitu. Ya. Itu Sayyidina Ali, ada pekerjaan yang disenangi oleh Allah pada saat itu, sehingga kita dapat pujian dari Allah, dapat disenangi oleh Allah. Pada saat itu Allah menurunkan berkah-berkahnya kepada kita. Ya. Makanya ada lagi cerita di zaman Nabi itu, ada seorang datang, oh ini ahli surga. Para sahabat bingung, sampai 3 kali Rasulullah ngomong sudah datang ahli surga. Akhirnya diteliti, ada seorang sahabat yang datang ke rumahnya bertamu selama 3 hari. Ternyata dia kalau malam biasa tidur dan sebagainya. Akhirnya ditanyakan, kenapa kamu nginep ya? Saya itu mendengar sampean itu ahli surga, kata Nabi. Tapi saya lihat sampean itu sholatnya ya biasa-biasa aja. Tapi begitu saya ya begini nih, setelah orangnya mau pulang dipanggil kembali. Saya itu hanya karena saya senang melihat orang bahagia. Saya tidak pernah iri hati kepada orang yang lain. Kalau ada orang senang, saya ikut senang bersyukur. Dan saya tidak pernah hasud kepada orang lain. Nah, terus sahabat ngomong, wah itu mungkin. Jadi karena kebersihan hatinya itulah dipuji oleh Allah sehingga dia dicap sebagai ahli surga. Ada prestasinya begitu. Ada prestasi yang disukai oleh Allah. Kita melihat Bilal umpamanya. Apa prestasinya Bilal? Sehingga sandalnya itu sudah ada didengar oleh Rasulullah, ada di dalam surga. Orangnya belum masuk surga tapi terompahnya sudah masuk surga. Kenapa? Karena sedia terus daimul wudu. Wudunya batal, diambil wudu lagi, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi dia selama hidupnya terus wudu, tidak pernah batal wudu. Itu disukai oleh Allah sehingga terompahnya itu terdengar di surga sebelum Bilal masuk surga. Nah, prestasi kita itu yang mana gitu. Jadi dalam dunia apa itu ada 2 ya, law of attraction dan law projection gitu ya. Law attraction itu tarik menarik. Ya. Kalau kita ini berusaha menarik kesenangan Allah, Allah kemudian senang, kemudian kita ditarik oleh Allah, maka kehidupan kita menjadi berkah. Ya.
Begitu juga kalau angan-angan kita itu projection, cita-cita kita, hidup kita projection itu fokus kita untuk hidup menurut ajaran Allah, prasangka kita itu baik kepada Allah, prasangka kita itu fokus kepada husnudzon kepada Allah terus dan sebagainya, projection kita itu, maka kita oleh Allah akan dijadikan kemudian seperti yang apa kita angan-angankan. Karena hidup itu, kata hukum law of attraction dan hukum law projection itu tergantung itu. Kalau kita angan-angan kita itu kecil, maka kita akan menjadi orang kecil. Kalau angan-angan kita itu besar, kemudian kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kebesaran kita, maka kita akan menjadi orang besar. Ya. Begitu juga law of attraction. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang besar, maka hasil yang besar akan datang kepada kita. Itu law of attraction. Jadi keberkahan hidup seperti itu. Hidup itu harus berprestasi. Entah berprestasi amal ibadahnya, entah berprestasi karena dermawannya, entah berprestasi, pokoknya dalam segi kehidupan mana yang kita fokuskan gitu. Ya. Mana yang kita fokuskan? Ya, kalau memang pikiran kita cerdas dan sebagainya, kita cari ilmu, kita fokus mencari ilmu, semoga dengan ilmu kita itulah yang akan menggiring kita kepada surga. Karena ada hadis Nabi, barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka akan dimudahkan, diberi jalan, dimudahkan untuk ke surga, kan begitu. Nah itu. Jadi makanya kalau umat Islam itu tidak berprestasi, ya kayak sekarang ini tidak pernah. Ya. Ya. Maka mari kita berlomba-lomba mengukir prestasi. Entah prestasi membuat pesantren, entah prestasi ngajari ngaji wong, entah prestasi apa. Kita harus bermanfaat dalam hidup kita ini. Ya. Kita ukir prestasi hidup kita, semoga ini menjadi amal jariah kita yang akan membawa kita ke dalam surga. Inilah mungkin ya yang bisa saya sampaikan untuk membawa hidup kita itu berkah. Ya. Tidak mungkin kita bisa baik semuanya, enggak. Kita dari sisi-sisi yang mana yang kita harus bisa kita tonjolkan untuk bisa mendapatkan ridha Allah. Kalau kita ingin merasakan hanya iman, maka kita harus hidup dengan ridho terhadap semua yang diberikan oleh Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Ya. Yang benar dari Allah, kalau salah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini. Alhamdulillah tadi banyak sekali penjelasan tentang bagaimana keberkahan umur dan usia, seperti dijelaskan Pak Batin dan Pak Sukri tadi, bagaimana dari penciptaan awal sampai kemudian berjalan sampai kemudian meninggal, bagaimana umur itu bisa seperti ini sampai seperti ini. Maka jatah umur kita itu memang segitu atau memang masih bisa segitu, kan masih goib semua juga, tidak ada yang tahu. Jadi tergantung juga kitanya. Karena takdir itu sudah disediakan sama Allah, kita tinggal jalani dan miliknya. Dan miliknya itu ingin sehat ya bisa sampai jatah umurnya di dunia itu sampai situ. Kalau enggak hidup sehat ya bisa saja sebelum jatahnya sudah keburu naik, keburu dijemput sama malaikat mautnya karena nggak menjaga dirinya dengan baik, ya seperti itu. Jadi kemudian ada beberapa cerita tadi yang dijelaskan, saya menarik sekali. Saya senang ketika membaca cerita-cerita itu, di mana gini,
Ya bener, nggak salah juga sebenarnya. Orang niru itu nggak salah juga. Kayak gini, kayak wanita pelajar tadi, memberi minum anjing dan kemudian karena ada momen itu Allah senang kemudian diberkahi wanita itu kemudian dapat hidayah jadi ahli surga. Orang mau niru karena ada cerita-cerita seperti itu. Nggak salah orang niru sebenarnya karena ada ceritanya. Dan beberapa cerita kayak apa Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Tapi ya di sini ada tapinya di sini. Momennya, hatinya ini loh. Kalau ndak pas, nanti kan jadi lucu sama malaikat. Loh, niru kok gak ikhlas sih aneh. Gak cocok karo cerita deh. Ali atau Ali bin Abi Thalib itu sama kayak kemudian pelajar tadi. Momen hatinya itu beneran tulus gitu. Dan momennya itu juga pas di keadaannya. Kalau kemudian kita tahu-tahu seperti itu momennya, karena kemudian di situ karena sudah meninggal kemudian kita angkat kejadian itu sebagai bukti bahwasanya kita inginnya menyenangkan kan ya lu tuh ditanya loh sebentar sampai itu kok aneh sama niatnya kan tiru gitu. Awalnya tapi hatinya kok gak dihadirkan gitu kan. Lah kan itu sudah benar sebenarnya itu tiru bagus itu tapi kok sayangnya itu hatinya gak itu hadir cuman itu tadi demi kepentingan Anda supaya bisa masuk surga. Padahal mereka-mereka itu melakukan itu tulus ikhlas, entah masuk entah enggak itu nggak tahu sebenarnya. Tapi kemudian tahunya setelah Nabi Muhammad memberitahu bahwasanya itu loh ahli surga, baru tahu. Karena momennya pas, Allahnya juga sudah pas. Kalau kita sekarang umpamanya seperti itu, ya nggak tahu juga kita jadi ahli surga atau enggak. Tapi kita kan ya positive thinking. Jadi. Yang penting ya kita lakukan sesuai ketulusannya. Jadi momennya, saya kira ketika saya lihat cerita itu senang sekali. Maka dari itu saya tidak akan pernah meremehkan satu hal kecil apapun dan saya berharap yang dimana satu hal kecil itu siapa tahu Allah itu sangat senang pada hal itu. Saya itu ketika ada cerita lagi Al-Ghazali itu ketika di mimpinya saya ceritakan bahwasanya ya Allah apakah ini saya masuk surga itu gara-gara amalnya mana? Apakah karena karya-karya saya yang ratusan banyak itu perbuatan-perbuatan saya kajian-kajian saya yang saya lakukan dan lain sebagainya. Ya udah. Dari mana ini? Ketika saya menulis ada lalat berhinggap di tinta sampai. Kemudian lalat itu menghirup nyerap tinta sampean sampai puas dan kemudian lalat itu pergi lagi sampean membiarkan lalat itu menghisapnya itu saya suka kan ya terserah Allah jadi sukanya itu bagian yang mana ternyata kadang dari bagian kecil itu terangkat semua hal-hal besar yang kita lakukan maka dari itu jangan tidak pernah meremehkan suatu hal kecil apapun jadi satu hal kecil patut untuk disyukuri. Jadi dari hal kecil sampai hal besar patut kita syukur. Jadi meskipun hal itu sepele, kadang orang itu kadang gitu ya, memang yang gimana ya, kadang kebablasan dan lain sebagainya. Jadi kita itu hal sekaligus biasa ngono kok. Jangan kira. Siapa tahu dari hal yang itu yang kita anggap sebuah hal kebiasaan itu hatinya hadir, ketulusannya hadir, Allah suka. Nanti pas di akhirat tanya atau di alam kubur tanya saya tuh suka perbuatan yang itu makanya kamu itu jadi seperti ini karena Allah alam siapa tahu karena memang seperti itu ini kehidupannya jadi memang hebat jadi kemudian seperti yang dijelaskan tadi usaha besar itu pasti akan mendatangkan besar seperti Al-Mudaththir itu juga menjelaskan gitu walab tanun tas taksir istilah tidak ada usaha hasil yang besar tanpa adanya usaha yang besar juga istilahnya. Mana bisa kamu mencapai suatu hal yang besar tanpa adanya pengorbanan yang besar, tanpa adanya perjuangan yang besar juga. Umpamanya kayak kajian. Mau bagaimana kamu bisa mencapai titik di mana banyak masyarakat dan kajian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang banyak. Kalau umpamanya pengikut kamu sedikit tapi kamu langsung tumbang,
Tapi kita meskipun dengan sedikit orang dan sebagainya, kita tetap, karena kita niatnya bukan banyaknya atau sedikitnya, tapi kita inginnya kajian supaya kita melakukan pembuktian bahwasanya inilah ketakwaan kita, bentuk ketakwaan kita pada Allah. Ya, siapa tahu dari itu hadir kita, hati kita tuh tulus, kemudian saat itu loh kamu momennya gitu, saya suka. Karena Allah bisa jadi seperti itu, alhamdulillah. Kalau memang seperti itu yang bisa dijadikan keberkahan pada kehidupan kita, alhamdulillah. Jadi kita bisa husnul khotimah dengan beberapa hal itu. Jadi jangan terlalu diremehkan dari hal-hal yang kecil itu. Siapa tahu kadang biasanya dari hal-hal yang mubah, dalam hal jadi artian hal-hal yang memang tidak sunnah, ya tidak wajib, tapi hal yang biasa. Allah kadang suka. Kalau wajib memang kita harus tetap lakukan karena ketentuan. Malah tentunya malah keliru kalau itu wajib, yang disukai kan yang mubah. Ya udah saya lakukan yang mubah aja loh, wajib saja itu kebablasan tentunya. Tidak seperti itu ya maksudnya ya. Ya tetap wajibnya, kemudian sunnahnya tetap kalau memang mampu. Kemudian yang mubah tadi tidak bisa diremehkan hal-hal yang mubah itu. Siap boleh jadi dari hal-hal yang mubah dan boleh itu bisa mengangkat apa yang tidak bisa kita prediksi ke depannya. Tentunya seperti itu. Alhamdulillah ini pada pertemuan hari ini masih bisa tetap berjalan meskipun seperti ini kondisinya dan sebagainya. Semoga tetap terus berjalan terus kajiannya dan kita tetap semangat untuk mengkaji ajaran Allah dan tentunya ambil hikmah. Jadikan pelajaran kehidupan kita sehari-hari. Siapa tahu kita bisa momennya masih kayak Ali bin Abi Thalib tadi. Ya Allah, saya tuh bangga kayak punya Tuhan seperti jenengan. Nggak ada Tuhan yang model jenengan. Saya jadi hamba jenengan itu bangga banget. Jadi ngikut Tuhan yang lain, jadi hamba yang lain, ya saya akan menderita. Saya nggak berpikir ini ribet. Mau jenengan yang memberi, nggak mungkin minta diberi kok. Yang Tuhan yang lain kan minta diberi masih jadi Tuhan. Loh, rasa bahagianya hidup bertuhan sama Allah sampai seperti itu. Seperti itu ya. Jadi seperti itu kehidupannya. Tentang keberkahan umur, untuk menanggapi bagaimana kehidupan ini, itu salah satu untuk bisa mencapai keberkahan di umur kita ini. Tak memandang dia masih muda, atau sudah tua, atau masih itu. Yang penting lakukan saja sekarang. Bagaimana? Masalah besok ya serahkan pada diri kita yang besok sama Allah yang akan mengatur segala urusan. Yang jadi masalah lalu jadikan pelajaran di kita tentunya. Yang sekarang kita syukuri dan kita jalani semampunya. Ini karena pasukannya sudah habis. Perdagangan sudah habis. Ini Pak Marno, ya alhamdulillah. Bagaimana Pak Marno? Monggo bersuara ini. Pasukannya habis. Pasukannya masih pada off ini. Nggak tahu kemana ini. Iya. Pasukannya hanya 4 orang gitu. Iya. Lanjutkan kan? Ya, monggo dilanjutkan aja. Masih belum 10 juga. Ya, usia itu pada waktu kita masih dalam bentuk sel itu kan usianya rendah ya. Jadi usia itu makin lama makin panjang gitu. Ya. Pada waktu kita masih dalam sel, mungkin kita dalam bentuk sperma itu usianya sebentar gitu. Begitu juga pada waktu kita masih dalam bentuk sel telur, itu kalau nggak dibuahi hancur. Ya, usianya pendek. Begitu sudah dibuahi, kita ada di dalam rahim, usia kita hanya 9 bulan itu. Jadi 9 bulan. Jadi kemudian pada waktu kita sudah lahir, nah ini sudah bisa 60 tahun, 70 tahun gitu ya. Nanti di alam barzah ya lebih panjang lagi gitu. Kemudian begitu di akhirat, nah ini sudah mungkin
sudah dikekalkan atau sudah tidak terbatas gitu, usianya lebih panjang lagi. Itu kalau dilihat dari usia manusia. Yang kedua, yang lagi, setiap bentuk itu pasti mengalami perjuangan gitu. Mungkin kita tidak merasa itu. Pada waktu kita masih dalam sel sperma, yang 1 milisentinya itu berisi 5 juta sperma ya. Itu kita berjuang itu kita bertarung dengan saingan yang banyak untuk membuahi sel telur. Yang membuahi kan hanya 1. Yang berhasil itu hanya 1. Jadi membuang sekian mati gitu. Itu perjuangan lewat rahim itu kita berjuang keras. Hanya pada waktu dalam kita berjuang keras, pada waktu dalam kita masih dalam bentuk sperma, kita nggak terasa. Itu payah kita ya berjalan dari menuju sel telur itu ya. Itu perjuangan yang luar biasa. Jadi kita ini adalah para pemenang seharusnya. Jadi kita ini sperma yang pemenang gitu, mengalahkan sekian juta saingan kita untuk berebut 1 telur. Ya. Itu. Begitu kita hidup di di dalam rahim, kita juga nggak tahu, kesadaran kita belum punya juga gitu. Makanya itu disebut kehidupan dulumat ya. Dalam sel kehidupan dulumat, dalam perut juga kehidupan dulumat. Nah, begitu kita lahir baru kita bisa kehidupan nur atau duluman. Kalau kita milih tidak taat kepada Allah, tetap dulumat 3 kali. Makanya orang ngomong manusia hidup itu dulumatin salasin, hidupnya 3 kali duluman. Kecuali yang beriman kepada Allah 2 kali dulumat, kemudian hidupnya penuh dengan cahaya. Tapi sebelum balik itu juga tetap dulumat gitu. Tetap dulumat. Di dunia inilah kita itu kuncinya sebenarnya untuk kehidupan itu. Ya. Tadi saja nih, pada waktu kita berjuang dalam bentuk sel, itu kunci untuk dapat kehidupan di rahim. Begitu di rahim kita berjuang untuk hidup, melahir di dunia, atau itu untuk menempuh kehidupan menentukan kehidupan di akhir, di alam barzah. Di alam barzah nanti menentukan kehidupan di alam akhirat. Tapi yang paling menentukan kehidupan di dunia ini. Jadi makanya dikatakan hidup di dunia ini harus berprestasi ya. Kalau tidak berprestasi, entah berprestasi ibadah, pokoknya kita harus diakui oleh Allah dan diakui Nabi Muhammad kalau ingin selamat. Kalau tidak diakui ya sudahlah, ya, habis kita nanti. Ya. Itu kita harus berprestasi untuk mengukir kehidupan kita di alam barzah. Di alam barzah itu yang dihisap itu baru imannya saja. Tidak ada hisap amal di dalam alam barzah. Ya, hisap iman. Makanya dikatakan marabbuka kan gitu. Ma imamuka, ma nabiyuka, ma qiblatuka, kemudian ya dan sebagainya, itu aja. Jadi keimanannya. Yang ditanyakan keimanannya, belum ada pertanyaan amal. Belum ada. Makanya kalau kita sudah beres keimanannya ini, maka begitu beres keimanan kita, ya sudah alam barzahnya terang gitu, sudah jembar. Walaupun tergantung kualitas iman kita nanti terang enggak ya. Itu. Begitu nanti di alam akhirat itu baru dihisap iman dan amal solehnya. Tapi terutama amal solehnya kalau sudah di sana ditimbang. Ya.
Tapi begitu kita di alam akhirat juga kita sudah dibangkitkan sesuai dengan tandanya masing-masing kan? Sudah dibagi 3 kelompok. Ono sing wong rupane ireng bles, ya wis iku kelompok kiri. Wis. Nek wong-wong kafir iku sudah tidak perlu dihisab. Ireng bles itu gak usah dihisab, gak ada cahayanya sama sekali itu. Langsung digiring aja ke neraka. Begitu juga nanti yang cahayanya terang. Dari bekas wudhu kita, dan bekas sujud kita, dan sebagainya, cahayanya terang benderang itu ada di sebelah kanan. Itu pun sudah tidak perlu dihisab. Ya dihisab ringan-ringan saja. Nah, sing repot iku nek sing kelap-kelip iku. Ya. Cahayane iku kelap-kelip. Gak padang. Nah, iku sing nanti akan mengalami banyak hisab. Nah, semoga kita itu gak kelap-kelip. Engko nek kelap-kelip, iku bingung iku. Iku mau ke kiri ndak mungkin, mau ke kanan juga ndak mungkin gitu loh. Kelap-kelip. Tengah-tengah. Ya. Nah, iku sing hisabe engko rada. Nah, oleh karena itu ya kita semoga gak kelap-kelip ya. Makanya hidup itu harus berprestasi gitu supaya enggak Kelap-kelip. harus menentu sudah. Nek jare ini guru kita itu harus menentu. Mau di kanan gitu. Saya mau di kanan gitu. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Ulaikal muqarrabun, kalau bisa ke muqarrabun supaya kita terang gitu loh cahayanya. Jadi hisabnya itu kalau nanti itu cepat, sekitar 2,5 jam katanya Gus Ba, udah selesai. Tapi jam akhirat ya. Karena langsung digiring ya, langsung digiring. Ya. Dan lagi hisabnya kan nggak kan langsung menerima kitab, langsung menerima kitab apa dari tangan kanan atau dari tangan kiri. Kalau kita menerima kitabnya dari tangan kanan kan berarti kita selamat. Mereka yang menerima kitab dari tangan kiri kan berarti celaka gitu ya. Nah, sing repot itu nek ragu-ragu tangan kanan tangan. Karena nombok gitu. Itu. Nah, orang-orang yang menerima kitabnya dari tangan kanan itu ditunjuk-tunjukkan, dipamer. Itu loh kitabku, iki loh kitabku. Itu pamer-pamer. Iki dia merasa puas. Mereka yang menerima kitabnya dari tangan kiri disembunyikan kitabnya, nggak wani, nggak dipamerkan karena malu. Nah itu, sehingga hisabnya itu sebentar, gitu ya. Nggak, ya. Itulah. Jadi kita ini harus menentu, harus betul-betul kita menentu gitu. Cahayanya coba. Tubuh kita itu ada tubuh seluler ya, tubuh seluler artinya tubuh biologis, ada tubuh nggak seluler tapi tubuh energi, cahaya. Ya. Ada tubuh cahaya. Jadi kita itu setiap apapun frekuensi dalam tubuh kita itu supaya di atas 200, kalau masih 200 300 itu kelap-kelip iku engko. Nek frekuensi kita itu. Kalau frekuensi kita mungkin 700 apa beli sampai 1 juta gitu frekuensi kita per menitnya.
itu kita terang gitu loh. Sudah menjadi orang yang bersyukur. Maka kita langsung itu, cahayanya terang. Dilihatnya udah betul-betul kanan itu ya. Itu. Betul kanan. Jadi tubuh ini ada tubuh energi. Nah, energi inilah yang membuat kita bercahaya. Ya, bercahaya. Oleh karena itu ya kita harus punya amalan-amalan atau wiritan-wiritan yang terus memberi cahaya kepada tubuh kita. Kalau kita mengkaji Quran dan sebagainya, itu cahayanya terang. Ya. Gitu ya. Ya, kalau kita terus marah dan sebagainya, cahayanya yang gelap. Ya, oleh karena itu kita harus memperbagi kepribadian kita sehingga kita itu menjadi orang yang ridho terhadap tugas yang diberikan Allah kepada kita dan menerima takdir Allah dengan senang hati. Gitu. Gitu ya. Nah, inilah mungkin sebagai tambahan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah semuanya sudah dikupas. Ya memang seperti ini kondisinya. Nggak bisa ngupas lebih dalam karena ya memang masukannya lagi banyak ya. Ini gimana di selesai diakhiri mawon ya? Nah, kita akhiri mawon semua. Dan kita tetap bisa istiqomah dan kita bisa membawa manfaat bagi yang lain dan kemudian kita bisa ambil hikmahnya tentunya. Seperti biasa, insya Allah dijadwalkan lagi untuk minggu depannya. Harinya itu akan menyusul seperti yang biasanya di undangan. Semoga tentunya kita bisa tetap istiqomah dan tabah dalam mengikuti kajian-kajian dan untuk mendalami ajaran Allah. Tentunya untuk bisa diambil hikmahnya dan semoga dengan harapan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Bentar ini Pak Adi baru masuk. Jadi saya tutup ini. Pak Adi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Adi. Mau saya tutup ini untuk jenengan dari masuk. Kalau bicara ini Pak Adi, cepat masuk. Ya, tutup aja nggak apa. Ditutup aja. Ya kita, karena sudah berujung pembahasan tema dan sudah banyak tanggapan, kemudian saya mengupas tentang tema pada hari ini tentang umur atau usia hidup yang bahagia dan membawa keberkahan tentunya. Semoga kita bisa bermanfaat dan bisa bermanfaat bagi yang lain. Dan sebelum kita tutup, marilah kita baca Al-Fatihah sebagai penutup juga dan sebagai kita doakan semoga teman-teman kita, sahabat kita yang tidak bisa ikut kajian dan sedang dalam musibah bisa ditambahkan sama Allah, kemudian tentunya mereka bisa menyelesaikan ujian yang diberikan Allah dengan kelapangan hati dan tentunya sampai selesai dan membawa keberkahan dan tidak ambil hikmah dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang musibah sekarang di lain negara pun, banyak tempat. Semoga mereka semua bisa tabah menghadapi semua itu dan tentunya jadikan dirinya lebih baik dan semoga membawa keberkahan yang terbaik untuk orang yang Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, maaf. Apa tadi sakit saya, kurang sehat badan jadi saya Oh iya, istirahat. Allah.
Maaf ya. Iya, enggak apa-apa, Pak Haji. Ini Alhamdulillah udah selesai ya. Alhamdulillah syukur. iya, enggak apa-apa ini ya sudah selesai. Untuk minggu depan saja. Iya. Oke. Oke. Monggo. Oke. Sudah selesai ya. Selesai semoga. Ya, nanti ikuti di YouTube-nya saja. Pun sekian dari saya. Saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.